Kita mulai Kompas Siang dari informasi sebuah sekolah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Hal ini karena ada 8 guru yang dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes usap. Sekolah menengah atas 1 Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menjadi klaster baru COVID-19. Humas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyebut klaster SMA Lasem diketahui berawal saat salah seorang guru yang dinyatakan positif corona. Selanjutnya petugas kesehatan melacak 54 guru dan staf di SMA 1 Lasem dan hasilnya 8 guru terinfeksi. Kini SMA 1 Lasem kembali menggelar pembelajaran secara daring atau online. Saudara, di tengah infeksi COVID-19 yang belum terkendali, Mendikbudristek Nadiem Makarim tetap meminta sekolah tatap muka dibuka pada bulan Juli mendatang. Lebih lengkapnya kami akan bahas terkait pembukaan sekolah tatap muka saat pandemi yang belum usai ini dengan Satgas atau Ketua Satgas COVID-19 PB Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Selamat siang, Prof. Sehat selalu ya, Prof ya. Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Ya. Baik, kita juga sehat semua di sini. Prof, dari sudut pandang Anda sebagai petugas medis, apakah sudah bisa dikatakan aman bila anak memulai kembali sekolah tatap muka, Prof? Iya, tidaklah sekarang ini kan tadi kan bisa tapi kenyataan sekarang kalau lagi antara terutama yang mudik lebaran kemarin, kemudian ada tahun dari TKA, ada kluster kantoran, ada macam-macam sehingga cenderung mulai naik. Pada kondisi sekarang tentu tidak layak untuk membuka sekolah. Ya, namun dengan adanya mobilisasi massa atau aktivitas massa di beberapa waktu belakangan ini, Prof, lalu pemerintah menambahkan ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan, salah satunya penerapan protokol kesehatan ketat pada saat melakukan sekolah tatap muka, lalu juga vaksin tenaga pengajar dan staf. Lantas apakah bisa membuat anak terhindar dari penularan jika ada situasi seperti ini? Iya, ini kan dijawabnya dengan data. Jadi kalau kita lihat pada waktu uji coba tatap muka itu kan persyaratannya ketat banget. Namun apa yang terjadi? Di Sumatera Barat timbul klaster siswa, di Pulau Batam, kemudian ya di mana-mana, di Garut, di Ciamis, di Bekasi, di Kendal, di Bandung. Jadi terbukti memang terjadi penularan, dan penularan antar siswa ini risikonya memang diduga dari awal tinggi kalau positivity rate-nya di atas 10%, itu amat tinggi. Kalau di tempat lain nggak boleh dibuka. Ya. Rendah kalau di bawah, amat rendah di bawah 3%, rendah sedikit di bawah 5%. Namun kalau di atas 10% ya jangan, Pak. Ya. Indonesia rata-rata 20 sekarang masih 20%. Ya. Anda sebagai Ketua Satgas COVID-19 PB Ikatan Dokter Indonesia merekomendasikan ini belum aman dan belum direkomendasikan untuk sekolah tatap muka. Namun hingga saat ini pemerintah belum ada keputusan baru dan masih tetap menganjurkan untuk sekolah tatap muka. Bila tetap dipaksakan sekolah tatap muka ini dibuka, lantas apa yang dibutuhkan agar anak-anak dapat tetap aman untuk bersekolah tatap muka, Dok? Susah jawabnya. Masih sulit ya, Dok ya? Positivity rate di atas 10% itu terbukti penularan antar siswa tinggi dengan cara apapun gitu ya. Jadi usul saya ya uji coba tunda dulu. Nanti bulan Juli ya kita lihat kalau sudah turun persentase positif kasusnya ya bisa diuji coba. Ya. Yaitu rekomendasi bisa dikatakan rekomendasi dari Satgas COVID-19 PB Ikatan Dokter Indonesia ya, Prof ya. Jadi ditunda dulu, jangan dulu dilaksanakan. Namun bila tidak ada sekolah tatap muka, dikatakan Prof, timbulnya risiko learning loss atau hilangnya minat belajar siswa karena kurang interaksi pembelajaran langsung dengan guru. Nah, dibandingkan dengan risiko kesehatan anak yang ada di rumah dan ada di sekolah, tentu akan lebih baik di rumah ya, Prof ya?
Iya, dan kita kan juga harus belajar dari sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke India, namun ke mana Malaysia, Singapura, dan akhir-akhir ini Taiwan. Taiwan pun tadinya merasa programnya amat berhasil, sehingga terjadi abai, komplasensi. Yang terjadi sekarang penularan banyak banget di sana. Nah, kita sudah tahu sedikit-sedikit mulai meningkat, di media gampang dibaca, apa yang disampaikan oleh Pak Menkes juga cukup jelas, Ya. data di lapangan juga nyata. Nah, ya intinya pada pandemi ini mohon kebijakan-kebijakan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan data pandemi. Kalau sekarang naik, ya uji coba tunda dulu. Ditunda dulu. Baik. Mm-mm. Tapi kondisi saat ini di Indonesia ya, Prof, tingkat kematian anak-anak terutama yang bersekolah di saat COVID-19 ini seberapa besar, Dok? Iya, di salah satu laporan memang agak tinggi dan beberapa kali disampaikan juga bahwa angka kematian kita lumayan tinggi di daerah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Mhm. Namun intinya kalau dibandingkan dengan usia lanjut tentu lebih rendah. Lebih rendah ya dibandingkan usia lanjut. Nah, iya. Terakhir kami tegaskan lagi, artinya rekomendasi Anda dari Satgas COVID-19 PBID terkait pendidikan anak agar kesehatan tetap terjamin dan pendidikan tetap berlangsung dengan aman bisa dilakukan di rumah saja dulu ya, Prof ya? Iya, mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat kepada pemerintah ditinjau kembali agar proses belajar mengajar ini dilakukan secara daring atau ditunda dulu secara daring sehingga bisa mengontrol laju penularan kasus terutama di kalangan anak-anak sekolah di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA begitu ya, Prof ya. Ya, Baik. kan sesuai juga dengan keputusan pemerintah misalnya untuk isolasi mandiri dari luar negeri kan diperpanjang. Jadi sebetulnya pemerintah sadar banget bahwa risiko kita sedang meningkat. Risiko sedang meningkat, ditambah lagi mobilitas aktivitas warga di saat libur Lebaran kemarin cukup tinggi. Ini yang harus benar-benar dipertimbangkan ya, Prof, oleh pemerintah. Baik, terima kasih Profesor Zubairi Jurban, terima kasih Ketua Satgas COVID-19 PB Ikatan Dokter Indonesia telah membagi informasi di Kompas Siang. Semoga sehat selalu, Prof.